Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat menginspirasi di Provinsi Jambi. Beliau adalah Fitrian dan Fadli. Baik, kali ini kita kedatangan beliau pemirsa. Oke, kita kenalan dulu nih. Mungkin pemirsa di rumah sangat penasaran siapakah mereka. Ya, boleh dikenalkan terlebih dahulu, Mas, namanya siapa dan apakah asal daerah Jambi atau bagaimana nih? Boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Vita Widianto. Saya merupakan pemuda dari Jambi dan asli putra daerah Jambi. Dan saya juga sebagai founder dari Rumah Kreatif Pemuda Siginjai, salah satu komunitas pemuda yang ada di Provinsi Jambi. Wah, luar biasa sekali nih. Baik, di sebelah kirinya Mas Fitrian, boleh dikenalkan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Fadli Arfian. Saya merupakan putra dari Jambi dan asli dari Jambi. Saya bersama Bang Ian adalah founder dari Jang Langso, kepanjangan dari Kajang Lako Angso 2. Sekian. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa. Narasumber kita pada hari ini adalah sosok pemuda yang merupakan siswa dan mahasiswa yang sangat menginspirasi bagi pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi. Nah, untuk berlanjut nih, kita penasaran keseharian mereka selain menjadi founder dari Rumah Kreatif dan Jang Langso ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit nih, Jang Langso dan Rumah Kreatif itu berawal dari mana sebelumnya sehingga kepikiran untuk membuat sebuah organisasi yang berbentuk Rumah Kreatif dan Jang Langso. Boleh di-share kepada pemirsa? Oke. Sepertinya kita akan bahas Rumah Kreatif dulu ya, Kak ya? Iya, karena terlalu banyak pemirsa, jadi satu-satu dulu ya. Iya. Jadi kita akan membahas tentang Rumah Kreatif Pemuda Siginjai atau RKPS. Nah, Rumah Kreatif Pemuda Siginjai juga kita sudah mulai berdiri itu dari 2019 itu sudah berdiri resminya, Kak. Akan tapi RKPS juga sudah berdiri sudah menjadi buah pemikiran dari 2012 pada saat saya SMP itu. Dan dari RKPS juga mulai berkembang dan mulai menjadi wadah untuk pemuda itu di 2015, 16, 17, Kak. Okay. Kita ketemu dengan tim-tim sejalan dan sepemikiran dan hingga saat ini. Di Rumah Kreatif Pemuda Siginjai juga kita mengajak anak-anak muda untuk bisa lebih kreatif, inovatif dan tentunya menjadi pemuda-pemuda yang memiliki usaha-usaha untuk Provinsi Jambi. Wow. Untuk diri sendiri juga tentunya. Untuk diri sendiri ya. Membangun inovasi terbaru untuk pemuda Provinsi Jambi. Nah, kalau selanjutnya Jang Langso nih, saya penasaran nih, kenapa namanya kok bisa Jang Langso? Kenapa tidak yang lain gitu? Nah, kalau Jang Langso awal mulanya itu sudah dari 2017, Kak. Kenapa Jang Langso? Pada saat itu kita sedang mengikuti lomba Festival Angso Duo. Nah, Rumah Kreatif Pemuda Siginjai kami membuat kostum karnaval yang besar dan megah, Kak. Dari barang-barang, daur ulang, barang-barang sekitar, limbah-limbah yang tidak terpakai. Dan itu kita mengambil temanya adalah Kajang Lako Angso Duo. Nah, dari baju karnaval itulah kita berpikiran membentuk sebuah wadah yang berhubungan tentang wisata, promosi wisata yang namanya Jang Langso. Yang artinya Kajang Langko Angso Duo. Oh gitu. Kajang Langko Angso Duo. Oke. Nah, diketahui yang Bang Fadli ini wakil dari organisasi Jang Langso. Nah, kegiatan sehari-hari Jang Langso itu seperti apa? Kalau kegiatan sehari-hari, kami ya berpartisipasi dalam masyarakat dalam mempromosikan wisata-wisata Jambi. Di situ kita akan memberikan seperti apa sih wisata Jambi itu, karena sebagaimana kita ketahui banyak sekali wisata-wisata Jambi yang tidak semuanya itu diketahui oleh masyarakat Jambi, karena masih banyak wisata-wisata yang tersembunyi ibaratnya. Jadi di situ kami
menampung wadah bagi pemuda-pemuda yang sadar akan wisata yang akan berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata Jambi dan juga kebudayaan Jambi. Wah, jadi ini Jang Langso nih pemirsa berarti lebih mendalam tentang pariwisata ya. Oke, pariwisata dan kebudayaan. Namun ada kegiatan nggak dalam permingguan atau per bulanan? Mungkin ada kegiatan atau khusus program dari Jang Langso itu sendiri ada nggak? Kalau di dalam program, saat ini kami masih dalam pembentukan program dan pembentukan anggota secara resmi. Tapi sudah terjalan beberapa bulan yang lalu, itu kami sudah tur ke Kerinci. Sudah pernah tur ke Kerinci gitu. Turnya kemana nih? Atau mendaki gunung? Atau melihat kebun teh di sana? Kebun kopi kah pemirsa gitu? Jadi untuk open trip yang sebelumnya itu dilakukan pada tanggal 23 Desember sampai 28 Desember 2021. Di situ kami melakukan tur ke Gunung Kerinci, tempat utama. Setelah itu dari Gunung Kerinci kita beralih ke Danau Kaco, ke hutan pinus, mengelilingi Kota Kerinci, Kabupaten Kerinci, pokoknya berwisata bersama-sama teman. Di situ kami telah membuka open trip sebanyak 17 orang yang mengikuti saat itu, Kak. Itu untuk perdana itu, Kak? Itu perdana gitu. Perdana berpariwisata gitu. Iya, langsung kita membuka dan membentangkan bendera Jang Langso di atas puncak gunung. Di puncak gunung ketinggian ya. Iya. Aduh. Sengaja memang ingin mengibarkan kan bendera kita kan langsung ke atas. Wah, itu butuh perjuangan ya untuk mengibarkan bendera itu. Butuh banget Kak, karena kita mengajak anak-anak muda yang bisa berkumpul sepemikiran kan susah tuh. Ya kita proses untuk menyatukan sama-sama. satu pemikiran itu susah ya. Susah. Iya, oke. Nah, dari Jang Langso dan Rumah Kreatif sendiri itu anggotanya ada berapa? Atau kesama anggota-anggotanya gitu? Jang Langso ya anggotanya kreatif atau berbeda gitu? Berbeda Kak. Berbeda komunitasnya ya. Jadi kalau dari Rumah Kreatif Pemuda Singginjai sendiri, kita saat ini ada pengurus intinya itu 65 orang. Akan tetapi kalau untuk anggota, anak-anak muda dan masyarakat sekitar itu sudah tersebar di Kota Jambi. Kemungkinan kalau untuk kita membina dan membimbing UMKM Kak, di Kota Jambi itu ada 4.000 masyarakat. 4.000 masyarakat. Iya, masyarakat yang memiliki UMKM. Iya. Tentang digital marketing. Ya, benar. Kalau untuk anak mudanya juga itu kemungkinan banyak. Sebagian separuh dari anak-anak yang putus sekolah, pengangguran kita rekrut menjadi anggota. Berarti ini lebih anggotanya 65 dan Jang Langso sendiri? Kalau untuk Jang Langso sendiri kita baru 20, itu 20 pengurusnya. Dan saat ini kedepannya kita bakal merumuskan lagi, mengajak open recruitment lagi di bidang pariwisata untuk anak-anak muda Jambi. Gitu. Boleh langsung promosi berarti ya, merekrut ya. Jadi Jang Langso dan Rumah Kreatif ini RKPS ya merekrut anggota-anggota yang mau juga ikut berkreativitas dan berinovasi bareng mereka nih pemirsa. Mungkin ada yang tertarik yang mungkin anak-anaknya atau teman-teman mahasiswa ataupun siswa, karena di sebelah sebelah saya sebelah kiri itu Bang Fadli juga seorang siswa. Dari mana? Boleh tahu? Dari SMA Negeri Titian Teras. Iya, dari SMA Negeri Titian Teras pemirsa yang berlokasi di Mendalo. Kelas berapa nih? Saya kelas 3 Kak. Kelas 3 loh, tapi sudah menjadi founder dari Jang Langso. Kan luar biasa sekali nih pemirsa ya. Dan teman-teman yang mungkin kepo dengan Jang Langso bisa cek di Instagramnya. Jang Langso _Jambi. Wah. Jangan lupa di follow ya. Nah, dan jangan lupa juga follow dari Instagram Rumah Kreatif Pemuda Singginjai nih, yang hobi kreativitas, kerajinan tangan dan memiliki usaha. Silakan cek-cek di Instagram kita @rkps_. Jangan lupa di follow dan ikuti terus. Oke, luar biasa banget nih anak-anak muda yang semangat nih pemirsa ya. Narasumber kita pada hari ini itu luar biasa sekali. Nah, kita sangat penasaran nih karena si Mas Fitrian ini juga seorang mahasiswa. Nah, berbeda sekali nih, yang di sana siswa, yang ini mahasiswa. Tapi mereka sepemikiran nih pemirsa ya. Kebetulan di jurusan apa nih? Kalau saya sendiri jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Jambi. Bahasa Indonesia di Universitas Jambi semester
7 masuk ke 8. Semester 7 masuk ke 8, berarti sedang menggarap skripsi. Iya, dong, sedang ya. Kak. Lagi bercabang-cabang nih Kak saat ini. Lagi bercabang-cabang, namun tetap fokus pada membangun rumah kreatifnya. Nah, lanjut kepada rumah kreatif itu yang ngomong-ngomong nih sudah sampai nasional dan internasional loh pemirsa. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa sampai nasional dan internasional? Nah, kalau dari rumah kreatif Pondasi Ginjai saat ini kita juga sudah mendapat prestasi yang nasional dan internasional Kak. Kalau untuk nasional kita sudah meluncurkan pemuda pelopor tingkat nasional dari Provinsi Jambi. Itu saya sendiri Kak, mungkin tahun perdana saya sebagai salah satu perwakilan dari Jambi yang tembus di pemuda pelopor mewakilkan Jambi di tingkat nasional. Tahun 2020. Tahun 2020 masih baru. Iya, baru. Okay. Peresmiannya kemarin itu 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Wah, gitu ya. Oke, yang dilombakan di sini apa? Di pemuda atau pelopor. Produksinya atau rumah kreatifnya? Kalau di pemuda pelopor tingkat nasional kemarin itu kita prosesnya dari tingkat kota, provinsi, baru kita selesai berkas wawancara dan diadu seprovinsi kita maju ke nasional. Di nasional itu yang diadu itu adalah tentang kepeloporan kita Kak. Yang kedua itu baru tentang apa yang kita buat, apa peloporan yang kita buat di masyarakat yang berguna di masyarakat. Kemudian barulah ke komunitas kita itu. Kalau untuk pemuda pelopor penilaiannya. Akan tetapi nih tahun ini di 2022 bakal ada pemuda pelopor lagi yang bakal kita terjunkan dari Rumah Kreatif Pemuda Singjai Kak untuk ke tingkat nasional. Karena di pemuda pelopor tingkat nasional ada 5 bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan, bidang kedua itu bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Itu salah satu bidang saya. Kemudian ada bidang pangan, bidang teknologi tepat guna, kemudian ada bidang sosial masyarakat. Nah, jadi untuk pemuda-pemuda yang ada di Jambi bisa ikut serta yang mempunyai peloporannya di daerahnya masing-masing, dan ini sangat membantu untuk jadi untuk anak-anak muda nih sesuai bidangnya silakan ikut pemuda pelopor, karena tahun ini kita bakal mengirimkan lagi pemuda pelopor dari Jambi, dan Jambi harus ikut serta lagi ke tingkat nasional tentunya. Dan menjadi juara kalau bisa ya. Iya Kak, harus. Dan tahun ini juara kah? Tahun ini insya Allah juara. Kita bakal ngirimkan pemuda pelopor lagi Kak untuk ke tingkat nasional. Untuk ke tingkat nasional. Nah, kalau yang sebaliknya Jang Langso itu sudah kemana aja nih? Kalau untuk Jang Langso kita mungkin sudah ada itu sejak setahun yang lalu, akan tapi kita terbentuk mungkin baru 2 bulan yang lalu Kak. Karena kita baru ketemu tim-tim sejalan, tim-tim yang ini. Akan tapi program-program dan kegiatan-kegiatan kita ke depannya sudah ada ide-ide cemerlang lah untuk kota Jambi tentunya. Ada planning ya? Nah, untuk kota Jambi tentunya. Kota Jambi. Iya. Kita akan mempromosikan kota Jambi, kita akan mempromosikan ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, budaya dan pariwisata, dan sejarah lainnya juga kita akan promosikan di Jang Langso ini Kak. Baik, kalau perlu ya Mas ya, lebih mempromosikan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi itu lebih oke pemirsa. Itu salah satu program dari Jang Langso Angso Duo. Oke. Di tengah kesibukan menjadi siswa ya Bang Fadli, nah Mas Fitrian juga seorang mahasiswa, apakah tidak terganggu dengan adanya organisasi ini gitu? Kalau untuk masalah pendidikan dan organisasi, kayaknya kita sudah terlatih untuk membagi waktu. Wah, gitu. Sudah ada ini ya, apa namanya, bisa mengatur waktu tersendiri gitu ya. Karena kita sudah jadi anak organisasi itu sudah dari SMP. Jadi kita sudah bisa membagi waktu. Sebenarnya kebanyakan kan kata orang nih ya, ikut organisasi itu buang-buang waktu. Dan itu juga tidak bisa bagi waktu. Sebenarnya tidak, dari organisasi itulah kita bisa membagi waktu. Dan saya juga termasuk anggota pramuka dari SMP dan ketua OSIS juga Kak di SMA 8. Dan ini ketua OSIS juga nih di Titian Teras. Wah, ketua OSIS di Titian. Sama-sama ketua OSIS dong ya, walaupun beda jaraknya jauh ya. Jauh. Dari jarak umurnya jauh, tapi mereka satu pemikirannya. Sama-sama ketua OSIS loh dulunya. Iya Kak. Dan sekarang membangun organisasi sambil berpendidikan itu tidaklah mudah loh pemirsa ya kan.
apalagi banyak rintangan ya. Banyak banget. Yang katanya ini pemirsa, saya dengar dari cerita si Mas Fitrian ini, katanya membuka rumah kreatif itu tidaklah mudah, membutuhkan biaya. Nah, kalau perlu tahu nih biayanya dari mana sebelumnya? Nah, untuk dari rumah kreatif Pemuda Siginjai, untuk awal mulanya kita hanya memanfaatkan apa yang ada, Kak. Karena salah satu kegiatan dan program di rumah kreatif Pemuda Siginjai ini adalah tentang pengolahan limbah. Jadi apa yang ada di sekitar limbah-limbah kita manfaatkan menjadi barang-barang yang berguna dan didaur ulang. Didaur ulang dan memiliki hasil akhirnya, ya kan? Iya, ada nilai-nilainya. Nilai-nilai gitu ya, yang bisa kita putar kembali. Itu untuk awal mulanya, Kak. Kemudian kalau untuk mulai progres dan berkembangnya itu mungkin setelah saya SMA. Karena setelah saya SMA, saya anak organisasi dan saya setelah tamat SMA itu nganggur setahun, Kak. Sempet nganggur. Sempet juga ya. Nganggur. Dari situ saya berpikir, wah aku harus bikin inovasi apa nih gitu, hal-hal untuk yang diri baru sendiri, gitu ya. untuk masyarakat, untuk nelayannya. Dan alhamdulillahnya setahun berikutnya saya seleksi SBM juga tembus masuk di Unja dan itu juga melalui jalur bidik misi. Nah, dari situlah, dari uang bidik misi itu kita separohkan untuk di pembangunan di RKPS ini, Kak. Awal mulai itu 300.000. 300.000 membangun sebuah rumah kreatif. Iya, dari uang kuliah, dari uang bidik misi yang awal mulanya 300.000. Kita pisahkan uang kuliah dan untuk RKPS. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah semester 8, bidik misi mau selesai. RKPS sudah memiliki nama, sudah dikenal orang. Dan banyak relasi lah tentunya. Itu sangat bangga banget, Kak. Terbangun dan berkembang sampai saat ini, pemirsa. Kan luar biasa sekali ya. Nah, inilah sosok pemuda yang harusnya kita contoh nih bagi pemuda-pemuda di luar sana yang menonton kita pada saat ini. Jangan pernah takut untuk mencoba. Nih, seperti Bang Fitrian udah bermodalkan bidik misinya loh, ya kan, separuh dari bidik misinya dia. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Mas Fitrian dan Bang Fadli ini tentang tujuan utama mereka membangun sebuah organisasi itu. Nah, tujuan utamanya seperti apa nih? Dari Mas Fitrian dulu. Kalau dari saya sendiri mendirikan rumah kreatif Pemuda Siginjai, mungkin tujuan utamanya adalah mengembangkan minat dan bakat untuk saya sendiri, Kak, awal mulanya. Kemudian untuk pemuda dan masyarakat sekitar. Yang kedua, kita memajukan usaha-usaha pemuda, wirausaha pemuda yang tujuannya untuk mereka sendiri, mengembangkan usaha mereka. Kemudian juga mempromosikan daerah kita, Kak, seperti kayak kerajinan tangan, kria, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di dinas pemerintahan itu hingga ke nasional lah. Untuk menaikkan nama pribadi, komunitas, dan daerah kita tentunya. Kalau Bang Fadli sendiri ini seperti apa? Dari Jangan Langsung, itu tujuan dari Jangan Langsung itu sendiri adalah tentunya di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Jadi awal mulanya itu kita melihat banyak pemuda-pemuda di Jambi ini yang kurang sadar akan wisata, Kak. Kurang sadar akan wisata. Kayak sebenarnya wisata Jambi itu banyak dan sangat dinanti-nantikan oleh orang, tapi orang lain tidak tahu apa-apanya sih wisatanya. Jadi disinilah kami membentuk suatu wadah, memberikan suatu wadah kepada pemuda-pemuda yang sadar akan wisata yang bernama Jang Langsung. Itu untuk menambah teman, yang pertama menambah relasi, yang kedua untuk mempromosikan wisata Jambi. Khususnya saat ini kami bertujuan di kota Jambi terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin akan seprovinsi Jambi dan mungkin akan meluas ke nasional, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin ya pemirsa ya. Yang ketiga, di situ kami juga meningkatkan UMKM masyarakat itu berdasarkan dari sebenarnya oleh masyarakat. Oleh Provinsi Jambi gitu ya, masuk ke dalam itu. Nah, karena salah satunya di ini yang diproduksi ini, boleh tahu kerajinannya seperti tas kah atau tempat alat-alat rumah tangga atau seperti apa nih? Mungkin pemirsa di rumah boleh tahu nih produk-produknya seperti apa. Kalau untuk produk-produk dari RKPS itu kita sudah mulai itu, Kak, dari 2016-an sudah mulai produksi. 2016? Iya. 2016 sudah mulai produksi. Yang pertama itu kita membuat kerajinan tangan oleh-oleh Jambi. Itu seperti dari pemanfaatan buah pinang,
dari barang-barang bekas, kita buat kerajinan tangan oleh-oleh seperti gantungan kunci, kalung etnik kultur. Itu lebih dominan dulu Kak. Kalung etnik kultur, gantungan kunci, kolaborasi resin, pajangan rumah, dan pernak-pernik lainnya yang berhubungan dengan Jambi. Itu untuk pemuda itu sangat ini diminati, karena kita tujuannya untuk anak muda masa kini yang disukai kan, yang pasti tidak ketinggalan zaman. Di Janglangso sendiri itu kan lebih ke pariwisataan ya. Apakah sama nih yang diproduksi atau berbeda? Kalau untuk di Janglangso sendiri kita beda Kak. Kalau di Janglangso sendiri kita bakal membuat dan kita sudah membuat paketan paketan wisata untuk Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Kita juga sudah berkolaborasi dengan tim-tim, baik itu dengan Dinas Pariwisata, pemandu-pemandu wisata, tukang sewa alat-alat semuanya, traktor dan travel, dan itu sudah kita kolaborasi dan sudah kita kerjasama juga tuh. Kerjasama ya. Untuk paketan wisata yang kita mulai di Kota Jambi dan untuk Provinsi Jambi tentunya. Tentunya, alhamdulillah gitu ya. Berarti adalah anak-anak muda yang berpotensi nih, yang seharusnya memang harus didukung oleh pemerintah ya. Tapi alhamdulillah dukungannya luar biasa sekali nih untuk mereka berdua, seorang founder dari Janglangso dan Rumah Kreatif nih. Oke, terakhir nih harapan untuk generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Jambi. Harapannya seperti apa? Mungkin seperti motivasi, keinginan, terus pencapaian, boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Terlebih dahulu dari Mas Fitrian. Oke. Kalau untuk dari saya sendiri sebagai pendiri dari Rumah Kreatif Pemuda Singginjai, untuk pemuda yang ada di Jambi tentunya, mulailah berkegiatan yang positif, mulailah memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Bahwasanya apa yang ada di sekitar itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dari hal-hal yang tidak berguna itu sangat-sangat berarti untuk masyarakat sekitar dan untuk kita sendiri tentunya. Dari situlah kita bisa belajar, dari situlah kita bisa memilih, mengoreksi, dan memulai untuk diri kita untuk berkembang di masa yang akan datang tentunya. Dari hal kecil akan menumbuhkan sesuatu yang besar jika kita lakukan terus-menerus dan konsisten tentunya. Itu saja dari saya sebagai founder dari Rumah Kreatif Pemuda Singginjai. Maju terus pemuda Jambi, maju terus UMKM Jambi. Semangat 45. Wah, seru banget nih. Oke, lanjut ke Bang Fadli nih dari SMA Titian Teras. Gimana? Terima kasih. Kalau saya sendiri dari pendiri Janglangso itu mengajak untuk semua pemuda untuk memanfaatkan wisata-wisata yang ada di Jambi, memperkenalkan kepada masyarakat luas. Jadi di sini kami sebagai pendiri dari Janglangso itu memberikan wadah kepada semua pemuda. Jadi kalau pemuda-pemuda di sini ingin mengikuti Janglangso, silakan join di Janglangso sekarang juga. Ikuti program-program yang telah kita buat bersama untuk Jambi, untuk kita sendiri, dan untuk masa depan kita nanti. Terima kasih. Wah, Janglangso. Hebat Janglangso gitu Janglangso, ya. Pemuda Asa dan Wisata. RKPS Rumah Kreatif Pemuda Singginjai. Nah, hebat nih buat teman-teman. Boleh nih kita kasih aplaus nih untuk teman-teman. Dan dari Mas Fitrian juga luar biasa, yang bisa kita tanggap pemirsa dari mereka berdua adalah dua sejoli yang satu pemikiran ya. Boleh dikatakan mereka sangat kompak sekali dalam berorganisasi tentunya. Walaupun mereka di bidang pendidikannya itu tidak terganggu ya, tidak terganggu sama sekali, dan mereka sangat tulus dalam menciptakan, mendirikan ya, dalam pencapaiannya di bidang organisasinya masing-masing gitu. Nah, dari Mas Fitrian adalah organisasi Rumah Kreatif Singginjai, dan sebelahnya Bang Fadli Janglangso, Kajang Lako, Angso Duo. Nah, itu adalah ikon-ikon dari Provinsi Jambi pemirsa. Dan tentunya yang dapat kita ambil dari mereka berdua adalah motivasi yang mereka berikan kepada generasi muda ke depannya, khususnya anak-anak muda kita yang harus selalu berinovasi. Oke, baik pemirsa, waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri, dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Fitrian dan Bang Fadli.